4 tahun ke Piala Dunia. Mimpi atau nekat? Tapi satu hal yang pasti, John Hartman gak datang ke timnas Indonesia buat coba-coba. Dia datang buat bikin sejarah. Gengs, kita lagi ada di awal sebuah cerita besar. Cerita yang mungkin beberapa tahun ke depan bakal kita kenang sambil bilang, gila ya, kita ngikutin ini dari awal banget. Karena jujur aja, kemenangan 4-0 lawan Saint Kitts and Nevis itu bukan cuma soal skor. Itu tuh semacam statement. Statement kalau era baru timnas Indonesia udah dimulai. Dan dibalik semua itu, ada satu sosok yang lagi jadi sorotan utama, John Hartman. Debut Hartman tuh bukan kaleng-kaleng. Menang 4-0, clean sheet, permainan rapi, transisi cepat, dan yang paling penting, kelihatan ada arah. Biasanya kalau pelatih baru datang, kita bakal lihat tim masih nyari bung, masih kaku, masih banyak salah komunikasi. Tapi ini beda. Timnas Indonesia di bawah Hartman tuh langsung kelihatan. Pressing lebih terstruktur, build up lebih sabar, pemain lebih percaya diri. Dan yang paling kerasa, mentalitasnya beda. Kayak ada aura, kita bukan cuma mau menang, kita mau dominan. Buat yang belum terlalu ngikutin, John Hartman itu bukan pelatih biasa. Dia pernah bawa timnas Kanada, baik tim wanita maupun pria, ke level dunia. Dia ngerti banget gimana caranya bangun tim dari nol sampai bisa bersaing di panggung besar kayak Piala Dunia FIFA. Dan sekarang, dia bawa mindset itu ke Indonesia. Bukan cuma taktik, tapi budaya. Satu kalimat dari Hartman yang harus kita garis bawahi. Gak ada jalan pintas menuju Piala Dunia. Dan ini penting banget. Karena jujur, sebagai fans kita kadang pengen semuanya instan. Menang terus, langsung lolos, langsung hebat. Tapi realitanya, sepak bola itu proses panjang. Dan Hartman ngerti itu. Makanya dia gak jual mimpi kosong. Dia gak bilang, tahun depan kita juara dunia. Enggak. Dia bilang, 4 tahun. Artinya, ada roadmap, ada progres, ada tahapan. Dan yang paling penting, ada kesabaran. Nah, ini yang seru. Target 4 tahun ke Piala Dunia, ambisius banget. Mustahil? Belum tentu. Kalau kita lihat, talenta muda Indonesia lagi naik. Banyak pemain diaspora mulai gabung. Infrastruktur mulai diperbaiki. Kompetisi makin kompetitif. Dan sekarang, ditambah pelatih yang punya pengalaman global. Ini bukan mimpi kosong, tapi juga bukan sesuatu yang bisa tercapai tanpa drama. Karena di perjalanan nanti, pasti bakal ada kekalahan, kritik, tekanan, bahkan mungkin konflik internal. Dan disitulah mental tim diuji. Sekarang banyak yang bilang, ini generasi emas timnas Indonesia. Dan iya, ada benarnya. Pemain muda kita sekarang punya teknik, punya kecepatan, punya pengalaman luar negeri. Tapi, generasi emas tanpa sistem sama dengan sia-sia. Dan disinilah peran Hartman jadi krusial. Dia bukan cuma pelatih, dia arsitek. Dia yang bakal nentuin siapa yang cocok di sistem, siapa yang harus dikorbankan, siapa yang jadi tulang punggung. Dan percaya deh, keputusan-keputusan itu gak selalu populer. Kalau lo ngikutin tim-tim besar dunia, mereka semua punya satu kesamaan. Prosesnya sakit dulu. Dan Indonesia juga bakal ngelewatin itu. Mungkin nanti kita bakal kalah dari tim yang harusnya bisa dikalahkan. Mungkin bakal ada momen pemain blunder. Mungkin fans mulai ragu. Tapi justru di situ kita lihat apakah ini proyek serius atau cuma euforia sesaat. Satu tantangan terbesar Hartman bukan cuma lawan di lapangan, tapi ekspektasi publik. Karena di Indonesia, menang sama dengan dielu-elukan, kalah langsung dihujat. Dan itu realita. Pertanyaannya, apakah Hartman cukup kuat menghadapi tekanan ini? Kalau lihat track recordnya, dia bukan tipe yang gampang goyah. Dia udah biasa bangun tim dari tekanan. Dia tahu kapan harus dengar kritik dan kapan harus cuek. Sekarang balik ke kita. Sebagai fans, kita punya dua pilihan. Ikut hype doang
atau benar-benar dukung proses? Karena jujur, tim ini nggak butuh fans yang cuma muncul pas menang. Tim ini butuh support saat kalah, saat susah, saat lagi jatuh. Kalau kita mau lihat Indonesia ke Piala Dunia, itu bukan cuma kerja pemain dan pelatih, itu kerja kita semua. 4 tahun ke depan bakal jadi perjalanan panjang. Dari FIFA Matchday, kualifikasi, sampai mungkin banget kita lihat Indonesia di panggung dunia. Bayangin aja, lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia, bendera merah putih dikibarkan, nama Indonesia disebut di seluruh dunia. Dan kita bisa bilang, kita ada di sana dari awal. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, mungkinkah Indonesia ke Piala Dunia? Tapi, seberapa besar kita percaya sama proses ini? Karena satu hal yang pasti, John Herdman gak datang buat gagal. Dia datang dengan rencana, dengan visi, dengan ambisi. Dan mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Kalau menurut lo gimana? Ambisi 4 tahun ini realistis atau terlalu tinggi? Drop opini lo di komentar. Dan jangan lupa, kita bukan cuma penonton, kita bagian dari perjalanan ini.